salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuniati Abeneno, mahasiswa program studi keperawatan dari Universitas Citra Bangsa. Saat ini kita akan mendengarkan pendidikan kesehatan tentang penyakit kusta. Apa itu penyakit kusta? Penyakit kusta adalah penyakit yang menahun atau yang kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang menyerang pada kulit, pada saraf petepi, dan kemudian dapat menyerang saluran pernapasan atas, mata, otot, tulang, dan alat reproduksi. Ada dua jenis penyakit kusta. Yang pertama, kusta kering atau disebut paucibaciller. Yang kedua, kusta basah atau disebut multibaciller. Kita masuk ke gejala penyakit kusta. Gejala penyakit kusta ada dua, yaitu gejala awal dan gejala lanjutan. Untuk gejala awalnya, yaitu kelainan kulit berupa bercak putih seperti panu ataupun bercak kemerahan yang kurang rasa atau mati rasa, dan pada kulit tidak ditumbuhi bulu, dan juga tidak mengeluarkan keringat, tidak gatal, dan tidak sakit, sehingga penderita seringkali tidak merasa terganggu. Gejala lanjutannya yaitu ditandai dengan adanya kecacatan, yaitu tidak bisa menutup mata bahkan sampai buta, adanya mati rasa pada telapak tangan, jari-jari memendek atau absorpsi dan putus-putus atau mutilasi, adanya keadaan yang lunglai atau mati rasa pada telapak tangan. Cacat kusta terjadi karena kuman kusta yang menyerang saraf pada penderita yang terlambat ditemukan dan terlambat diobati. Penyebab dari penyakit kusta adalah disebabkan oleh kuman kusta, bukan disebabkan oleh kutukan, oleh guna-guna, keturunan, makanan ataupun dosa. Ini adalah anggapan yang salah. Penyebab lain karena terlambat dibawa berobat ke pelayanan kesehatan sehingga sampai terjadi kecacatan. Penularan dari penyakit kusta adalah di mana masa inkubasi 2-5 tahun ditularkan pada orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah serta membutuhkan kontak erat yang lama. Dan juga penularan kusta dapat melalui pernapasan atau lendir dari hidung penderita kusta yang belum diobati. Penularan yang lain adalah sentuhan kulit penderita kusta yang belum diobati dengan kulit yang terdapat luka. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang dapat tertular penyakit kusta. Hanya sebagian kecil saja, yaitu sekitar 5% yang dapat tertular. Kondisi tubuh yang lemah memudahkan tertular penyakit kusta. Penyakit kusta dapat menular dari penderita kusta tipe basah atau MB yang tidak diobati. Penularan dapat terjadi melalui pernapasan yang lama. Penyakit kusta yang mengenai seseorang yang kondisi kekebalan tubuhnya lemah dan kontak lama dengan penderita kusta tipe basah atau MB yang tidak diobati. Oleh karena itu, penderita kusta tidak perlu ditakuti atau dikucilkan. Kita perlu ketahui bagaimana cara pencegahannya. Untuk pencegahannya, imunisasi BCG pada bayi membantu mengurangi kemungkinan terkenanya penyakit kusta. Melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mendeteksi gejala awal daripada infeksi. Bayi yang baru lahir harus tetap mendapatkan ASI dari ibunya. Menjaga kebersihan tempat tinggal, dilakukannya penyuluhan kesehatan, pengawasan penderita kontak dan lingkungan sekitarnya dapat dilakukan dengan cara melaporkan ke instansi kesehatan setempat. Bagaimana cara pengobatan penyakit kusta? Perlu kita ketahui, obat untuk menyembuhkan penyakit kusta dikemas
dalam bentuk blister atau keping yang disebut MDT, yang artinya multi drug therapy. Lama minum obat ini tergantung dari jenis penyakitnya. Untuk pengobatan kusta jenis kusta basa atau MB, obat harus diminum setiap hari selama 12 bulan atau 1 tahun. Untuk kusta jenis kering atau PB, obat harus diminum setiap hari selama 6 bulan. Obat dapat diambil di puskesmas dan kusta ini dapat disembuhkan tanpa cacat bila berobat secara dini dan teratur. Ingat, segera periksa ke puskesmas jika timbul tanda-tanda di kulit, yaitu bercak merah, bercak putih, tidak rasa gatal, tidak sakit, tidak sembuh dengan obat kulit biasa. Segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Stop stigma dan diskriminasi. Kusta bukan kutukan. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.